Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana melakukan setup sebelum kita mulai untuk membuat berbagai strategi machining ya. Oke, langkah pertama yaitu kita import dulu modelnya yang mau kita setup ya. Kita open. Nah, formatnya sesuaikan dulu dengan extension dari model yang sudah disediakan. Nah, ini kita buka modelnya dulu. Nah, ini kita pindah untuk view-nya itu ke isometrik ya. Nah, kalau kita lihat ini orientasi model masih belum sesuai. Jadi orientasi model ini kita sesuaikan sesuai dengan workplane dari mesin CNC 3 aksis. Nah, ini kita rotasi ya. Yang pertama kita rotasi dulu. Jadi ini kita atur sesuai dengan contoh di sini ya. Nah, seperti ini ya. Kita atur seperti ini. Jadi ini kita rotasi ke arah sini dulu ya. Ke arah bidang ini ya, bidang kalau kita lihat di sini ya, X, Z. Jadi kita rotasi di bidang XZ, maka kita atur untuk XZ itu adalah plane-nya, kita atur untuk front. Nah, baru kita rotasi, ini kita blok semua, kemudian X-form, rotate. Nah, kita isi 90 derajat. Nah, kita cek ya 90 derajat. Dulu waktunya ini ya. Kalau misalkan previewnya nggak sesuai, kita pastikan ininya sudah benar ya, plane-nya ya, plane depan ini XZ ya. Dan 90. Nah, kita lihat, nah ini previewnya ada ya. Ini arahnya ke sana, kebalik ya, harusnya ke sana. Kita ubah arahnya. Nah, arahnya ke sana. Dan kita pastikan move ya, jangan di copy. Dan oke. Nah, seperti ini. Kita kembalikan ke isometric view. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, cuman kita ini bentuknya masih potret ya. Jadi ini kita harus rotasi lagi terhadap bidang ini XY. XY ini berarti kita atur ke top ya, plane-nya. Top ini kita blok lagi dan X-form, rotate, kita isi 90 derajat. Nah, kita cek. Nah, ini arahnya ke sana. Kebalik ya, harusnya ke sana ya. Kita ubah arahnya. Nah, di sini dan kita oke. Nah, ini kalau kita lihat orientasinya sudah sesuai, tinggal untuk posisi koordinat X0, Y0 dan Z0 nya kita atur. Oke. Seperti biasa untuk mengatur X0, Y0, Z0 kita butuh bantuan ya. Perlu bantuan wireframe. Kita buatkan dulu wireframe-nya. Misalkan kita ganti di level 2. Dan warnanya kita ganti merah. Warna ini ya, merah. Oke, kita tebalannya kita ganti. Oke. Kita grid curve on edge. Ini dan ini. Oke. Nah, kita matikan untuk modelnya dan ini kita trim to entity. Oke. Dan kita buat garis diagonal. Oke. Nah, kemudian kita tunjukkan lagi modelnya ya. Nah, kemudian ini kita blok semua dan X-form, translate, kita pilih dari point ke point ya. Ini kita pilih midpoint ya, pastikan simbolnya midpoint. Nah, ini. Nah, di sini di bagian garis ini
cari midpoint. Nah ini midpoint ini. Nah, klik ini, kemudian bisa langsung klik sini atau ketik O ya. Nah ini kita move. Oke. Nah kita kembalikan warnanya clear color. Oke, kemudian kita select ya, select all wireframe, kita delete wireframe nya. Nah ini kita del, klik del. Oke. Nah ini sudah sesuai posisi X0, Y0, Z0, yaitu X0 nya dan Z0 nya di tengah-tengah, kemudian Z0 nya di bagian permukaan. Nah ini permukaan sini ya. Oke. Nah ini untuk orientasi sudah sesuai. Kemudian langkah kedua, kita harus atur untuk stoknya, stok modelnya. Nah untuk mengatur stok model, kalian pastikan di sini ya, view, kita munculkan toggle operation manager ini. Nah di sini. Nah kemudian pastikan di sini ada namanya machine group 1 ya. Kalau belum ada machine groupnya, kalian bisa lakukan dengan cara machine type ini dan mil default. Nah ini akan muncul machine group lagi. Nah kalau belum ada, gunakan langkah seperti ini tadi. Kalau sudah ada tidak usah ya. Kalau misalkan double seperti ini, kita hapus salah satu ya. Caranya klik ini yang mau kita hapus, kemudian del, klik del. Nah pastikan cuma ada satu machine group. Nah ini machine group ini kita gunakan untuk membuat nanti toolpad strategi ya. Oke, untuk materi kali ini kita belum membuat toolpad strategi, tapi kita atur dulu untuk stock setupnya. Nah kalian pilih plus ini ya, tanda plus ini, kemudian di sini ada stock setup. Nah kemudian kita pilih caranya di sini. Misalkan di sini ya, kalau kita mau memilih seluruh benda yang ada di sini, objek yang ada di sini, kita bisa gunakan ini all entity. Atau misalkan objeknya spesifik, misalkan solid saja, pilih all solid, atau surface saja all surface. Atau kalau manual, kalian bisa gunakan select corner ya. Misalkan dari titik sini ke sini itu pakai corner ini. Nah karena kita gunakan ini ya, karena kita nggak tahu ini surface atau solid, kita gunakan aja all entity sini aja. Nah otomatis dia akan menghitung seluruh entity yang ada di sini, baik itu surface, solid ataupun wireframe. Jadi kalau misalkan all entities, pastikan tidak ada wireframe yang berada di luar sini. Oke ya, pastikan modelnya ini bersih ya, hanya model yang akan kita machining saja. Kita bisa gunakan all entities. Nah kemudian displaynya kalian aktifkan di sini untuk melihat ini ya, previewnya nanti. Kemudian kita lebihkan ya, di sini kita lebihkan. Nah di sini karena kita mau melebihkan 5 mili sini dan sana ya, berarti kita tambah 10, kita ketik plus 10. Kemudian ini juga sama, kita plus 10, dan yang sini juga kita plus 10 dan oke. Nah ini adalah previewnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini untuk sheetnya masih belum dilebihkan ya. Nah kita atur lagi ya di sini di stock setup. Nah untuk posisi sheet ini ya, stock origin in view coordinate ini, untuk sheetnya kita ganti misalkan 5 ya, supaya 5. Nah seperti ini. Nah maka dia akan pindah ke atas ini, seperti ini. Oke, ini untuk stock setupnya sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah kita atur untuk kebutuhan cutting toolnya. Nah sebagai contoh nanti untuk membuat cutting tool kita sesuaikan dengan video yang di materi teori. Nanti untuk lebih jelasnya gimana cara menentukan cutting tool nanti di di materi selanjutnya ketika kita latihan untuk membuat toolpad strategi secara menyeluruh ya. Karena setiap model itu kebutuhan cutting toolnya pasti berbeda-beda, tergantung bagian-bagian yang akan kita machining itu butuh tool berapa, diameter berapa saja, apa saja, itu tergantung dari jenis model. Nah sebagai contoh nanti kita akan contohkan untuk membuat 3 jenis cutting tool. Yang pertama fish mill, kedua end mill, dan ketiga adder drill.
Oke, untuk membuat cutting tool itu caranya kita bisa masuk ke toolpad, kemudian tool manager. Kemudian di sini kita buat create new tool library. Jadi nanti kita buat library ya. Jadi kalau kita buat library itu nanti sewaktu-waktu kita bisa ambil lagi atau ambil langsung, tidak perlu membuat ulang. Jadi semua tool yang sudah kita buat kita masukkan ke library, nanti jika dibutuhkan kita langsung bisa ambil, tidak perlu membuat ulang. Jadi, caranya seperti ini. Kita buat ini. Nah, kita beri nama ya. Terserah namanya mau dinamai apa. Terus diberi ya. Terus kasih beri nama NRP kalian, silahkan. Kita save. Nah, untuk save-nya ini kalian bisa letaknya pastikan ini ya. Ini kalau kita lihat kita bisa pilih. Misalkan kalian mau letakkan di mana supaya nanti mencarinya gampang. Kalau kalian letakkan di defaultnya itu nanti masuk ke ini ya, user, dan itu letaknya nanti daripada susah mencarinya, lebih baik kalian tentukan foldernya biar gampang mencari. Nah, saya letakkan di sini. Oke. Nah, kemudian kita klik kanan di kolom yang bawah ini dan create new tool. Kita buat face mill. Nah, di face mill ini kalian lihat di sini untuk geometrinya, untuk kalian perhatikan di sini kita pakai yang ini ya, diameter atau DC-nya itu adalah 100. Maka untuk figur yang kita gunakan di sini adalah figur nomor 3 ini. Yang perlu kita atur yang pertama adalah DC, diameter diameter 100, kemudian diameter luarnya ini, objek diameter ini kita lihat di sini yang D1 nya adalah 113, X di sini 113. Kemudian untuk floatnya, nah floatnya ini kalian bisa gunakan ini ya, nilai maksimum depth of cut ini berarti 6 mili di sini. Kita isi 6 mili. Oke. Nah, untuk selebihnya itu bisa default ya, nggak usah diatur, nggak usah. Karena yang penting itu diameter sama float ini yang penting sebenarnya. Oke, dan kita oke di sini. Nah, sebelum kita oke, kita atur dulu untuk parameternya ya. Nah, di sini parameternya tadi feed rate. Nah, feed rate itu kalau di sini adalah feed speed ya. Nah, feed speed ini adalah 477. Kita isi 477. Kemudian untuk spindle speednya 477 juga ya, 477. Kemudian untuk plank dan retract itu, untuk planknya itu 500. Nanti saya jelaskan apa itu plank dan retract itu apa di materi selanjutnya. Tabnya diisi 2000. Untuk nilai plank sama retract nanti sama semuanya jenis tool. Nah, yang paling penting itu adalah feed sama spindle speed. Dan number of float-nya ini sebenarnya number of float ini tidak perlu diisi karena kita sudah menghitung di sini ya. Dengan number of float 5 itu nilainya adalah segitu, jadi ini nggak ngaruh nanti. Tapi kalau mau lebih bagus ya diisi sekalian ya, ini 5. Masalah sebenarnya ini nggak ngaruh ke sini kalau sudah kita hitung. Oke, dan untuk namanya, tool name-nya kita isi face mill. Face mill 100. Yang itu 100. Kita isi face mill D100. Oke. Nah, ini face mill D100. Lengthnya 6. Number nya 5. Terus 100 ini.
klik buat lagi, klik new tool. Yang kedua adalah end mill. Cari yang end mill, tipenya end mill ini ya, end mill dengan diameter. Untuk end mill diameter 10 ya, diameter 10. Oke. Number fluid length-nya itu, nah ini fluid length itu adalah di sini APMX ini atau LU ini. Kita cari di sini APMX-nya berapa. Nah ini 22 ya. Kita isi 22. Oke, untuk soldier-nya ini kalian bisa isi terserah ya, nggak penting ini ya. Tidak sesuai dengan katalog nggak masalah, yang penting adalah fluidnya. Ini kalau bisa lebih besar dari nilai fluidnya ya, atau kita lihat di katalog aja. Nah, kita isi aja langsung overall length ini LF. Overall length-nya 72 ini. Penting soldier-nya itu lebih besar dari fluidnya. Soldier ini perlu diisi kalau diameter ini seng sama fluidnya itu beda ya. Ini kita isi aja sama boleh 22. Nah seperti ini. Oke, kemudian untuk parameternya, untuk feed rate-nya ini sebagai contoh, feed rate-nya setelah kita hitung berdasarkan katalognya, feed rate-nya adalah 508. Spindle-nya adalah 2544. Ininya plangnya 500, ininya 2000. Number of load-nya 4 ya, sini 4. Oke, untuk namanya ini kita buat lagi grid betul. Jenis yang ketiga adalah drill. Diameternya yang dicontoh adalah 10. Kemudian untuk fluid length-nya adalah ini LU ini, kita isi LU-nya adalah LU 31,5. Soldier-nya kita samakan aja bisa. Untuk overall length-nya adalah soldier ini kalian bisa isi di sebenarnya LCF ini nggak masalah, tapi ini nggak penting soldier itu. Yang penting adalah ini fluid length sama overall length OAL. Overall length-nya adalah ini. Pastikan nilainya yang metrik ya. Kalau yang ini adalah inch, ini metrik. Untuk tip angle-nya kita berikan standarnya saja. Oke. Sorry, ini tadi namanya belum. Caranya kalau mengedit klik kanan, edit tuh. Nah, di parameter di sini. Untuk bit rate-nya adalah 514,26. Spindle-nya 2448,6. Oke. Retract-nya 2000. Plangnya 500, retract-nya 2000. Oke, untuk namanya drill. Oh ya, ada satu yang kurang untuk number of toolnya atau tool numbernya ini ya, itu harus sama dengan yang ada di tool magazine. Jadi di Ixin CNC itu punya tool magazine atau rumah dari tool-toolnya. Jadi masing-masing tool itu punya rumahnya sendiri-sendiri. Nah, setiap tool itu harus rumahnya berbeda-beda ya. Jadi ini kita atur untuk
face mill ini kita atur di rumah di number tool 1 ya. Jadi harus sama nanti ya, ketika di software ini tool numbernya 1, nanti yang kita setting di mesin juga sama. Di tool number 1 juga face mill, misalkan di sini face mill. Kita edit lagi. Untuk number tool itu letaknya di sini. Tool number 1 sudah oke. Kemudian untuk end mill adalah 2. Ini kita isi 2. Oke, untuk yang drill ada 3. Nah, ini 3. Nah, seperti ini. Jadi pastikan untuk tool numbernya itu sudah benar. Jadi nggak boleh ada tool number yang sama. Oke. Nah, ini sudah oke. Kalau sudah kita oke. Save. Nanti akan muncul peringatan begini. Save change to your color library, yes. Oke, jadi untuk tool library tadi sudah tersimpan. Jadi misalkan kita mau ambil ya tool library yang sudah kita simpan tadi, jangan kita buat baru ya. Ini kita misalkan buka untuk model baru. Nah, saya mau ambil tool yang tadi. Nah, di sini kan defaultnya muncul seperti ini. Kita buka tool yang sudah kita simpan tadi, letaknya di mana? Kalian cari. Akan muncul tool yang sudah kita buat tadi. Kalau mau pakai ini baru tool library di sini. Kalau mau kita pakai, nah misalkan kita mau pakai apa nih? Misalkan kita butuhkan hanya face mill saja, maka ini face mill ini kita naikkan ke atas. Nah, otomatis nanti tool yang kita naikkan di sini kita pindah ke kolom ini adalah yang muncul di mesin group di sini. Ini kita pakai nanti muncul di sini. Tapi misalkan kalau kalian mau ambil semua ya kita tinggal ambil aja semuanya. Ini 2, 3 kita naikkan ke atas. Kita oke. Nanti ketika kita buat toolpath strategi, nanti ketiga tool tadi sudah muncul dan siap untuk kita gunakan. Oke, kira-kira cukup ya untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.